bagaimana menjadi pembaca yang baik dan bisa menjelaskan bacaan itu. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah bagaimana memunculkan keingintahuan yang kuat dalam diri kita sehingga kita dapat menguasai beberapa ilmu dan juga tentunya sejarah. Baik, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan langsung, Ya, ini Bro. nyambung ya pertanyaannya dari tadi tuh nyambung semuanya. Tapi bagaimana caranya agar kita suka sama pelajaran sejarah dan bagaimana cara kita menyampaikannya dan apa tadi? Lupa ya, lupa ya. Cara menarasikannya kan biasanya ini juga jadi keresahan kita nih, Guru. Kadang-kadang kan kita cara belajarnya, cara memahamkan dan cara membahasakan kepada audiensnya supaya jelas itu kita bingung kadang-kadang. Oke, baik. Gini, bagaimana caranya agar kita bisa untuk belajar sejarah, tertarik pada pelajaran sejarah atau tertarik pada pelajaran-pelajaran secara umum gitu kan ya? Kurang lebih pertanyaannya begitu. Nah, gini nih. Kalau ada orang yang belajar tapi dia dipaksa, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu itu. Karena dia dipaksa. Bagaimana cara tahu kita dipaksa atau tidak? Pernah nggak gini? Baca satu halaman, lupa dua halaman. Sering. Sering? Kalau misalkan kita lihat riwayatnya Imam Syafi'i, misalkan yang tadi ya. Imam Syafi'i itu nggak diajarin bisa sendiri. Dia perjalanan pulang dari satu tempat ke tempat yang lain, dia harus tutup kuping. Karena kalau kupingnya dibuka, semua apa yang dia dengar, ingat semua. Waktu beliau baca Al-Muwatta, Al-Muwatta bisa dihafal dalam 9 hari. Waktu baca Al-Muwatta, halaman yang sebelah sini tuh ditutup pakai kertas, yang sini dibaca gitu. Sebab kalau dibuka dua-duanya, langsung kebaca masuk semuanya ke sini. Kenapa kita nggak kayak gitu? Nah, kalau misalkan untuk jawaban logis, kita sudah tahu. Yo, cek, cek, cek. Jawaban-jawaban teologis kita sudah tahu. Misalkan ketika hati kita bersih, kita pikiran kita nggak mikir yang aneh-aneh, maka kita bisa melakukan itu. Tapi kalau misalkan hati kita kotor, maka gampang lupa hafalannya, begitu kan? Tapi kalau secara psikologis, alasannya sebenarnya sederhana. Kenapa bisa seperti itu? Otak kita hanya akan menyimpan memori yang berkesan dan penting. Ini sering saya sampaikan dan ini penting. Jadi kalau misalkan nanti bapak-bapak di sini yang sudah menikah, saya tanya, kapan dia menikah? Dia ingat harinya, dia ingat tanggalnya, bahkan dia ingat prosesinya seperti apa. Padahal itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Tapi kalau misalkan saya tanya bapak-bapak itu, seminggu yang lalu sarapan pakai apa? Mungkin lupa. Iya kan? Karena gak penting. Sedangkan pernikahan itu penting. Jadi otak hanya akan menyimpan sesuatu yang berguna dan penting untuk kehidupan kita. Itu penjelasan psikologisnya. Jadi kalau misalkan kita belajar, lupa lagi, lupa lagi, lupa lagi, ada kemungkinan bahwa otak kita menganggap pelajaran itu nggak penting. Jadi kalau misalkan kita menghafal kitab, terus nggak masuk-masuk, sebenarnya dalam diri kita tuh menolak kitab itu. Kenapa? Karena otak dan hati kita lagi rusak. Jadi penjelasan tadi, yang tadi penjelasan teologis, kalau misalkan pikiran kita tuh neko-neko macam-macam, maka menghafal itu susah, gitu kan? Nah, penjelasan ilmiah atas pernyataan itu adalah kalau misalkan kita mau menghafal, tapi otak kita menolak, gak akan ingat. Kenapa otak kita menolak? Karena menganggap itu nggak penting. Kenapa pelajaran itu nggak penting? Karena hati kita kotor. Nyambung ya? Ini penjelasannya gitu. Nah, kenapa otak kita akhirnya menolak pelajaran-pelajaran dari situ? Karena kita memang tidak terdorong untuk ingin belajar itu. Pernah nggak dengar lagu 5 kali, 6 kali langsung hafal semuanya? Pernah. Karena lagu itu mungkin relevan dengan kehidupan kita. Kitanya lagi mencintai seseorang, menginginkan seseorang, tapi dia nunjauh di sana dan kita terbatas. Ada lagu yang berhubungan dengan itu, langsung hafal karena relevan. Jadi, gimana caranya untuk menjadi pembelajar? Gimana caranya agar kita suka pada itu? Kita harus memaknai mulai dari pemaknaan yang tadi itu. Bahwa kalau saya belajar ini, saya bakal begini, 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 saya bakal paham begini, begitu, dan sebagainya. Maka saya akan mudah sekali untuk belajar itu.
Saya dulu diminta untuk jadi pembicara di sebuah universitas. Saya baca buku sumbernya 400 halaman. Selesai dalam 9 jam. Dan saya sampaikan semuanya itu secara terbuka, secara lancar. Kenapa? Karena saya menyukai itu. Itu judul bukunya saya masih ingat, Soekarno File. Nah, jadi kalau misalkan kita semangat, kita suka di situ, berarti kita mudah untuk belajar. Makanya pertanyaan yang Akang tadi itu mewakili banyak orang, mulai dari diri sendiri. Berarti sebenarnya saya tidak nyaman belajar ini. Berarti selama ini otak saya, pikiran saya belum bersih. Jadi gimana cara ngebersihinnya? Ada 2 cara. Cara yang pertama itu adalah bersihkan hati sebersih-bersihnya atau pindah jalur. Oh, saya mungkin nggak suka di buku ini, ya udah saya belajar buku yang itu saja. Ini seperti kejadian Imam Malik. Imam Malik waktu kecilnya itu apa? Profesinya penyanyi. Imam Malik itu ganteng kan, suaranya bagus. Dan sama ibunya disuruh jadi penyanyi. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, itu penyanyi waktu kecilnya. Tapi dia nggak serak, kok nggak nyaman gitu. Belajar lagu tuh nggak masuk-masuk gitu. Masuknya belajar kitab. Kebalik ya. Belajar musik tuh nggak masuk-masuk, masuknya belajar kitab. Akhirnya dia dipindah jalur. Jadi seorang ulama, nggak jadi masalah. Jadi di sini, kalau misalkan saya kok nggak nyambung-nyambung sama buku yang ini, cobain yang lain, coba yang lain. Kalau memang semuanya nggak nyambung, nggak nerap, berarti masalahnya ada di hati, ada di otak yang tadi. Semoga bisa dipahami ya. Ya, terima kasih Guru Gembul. Saya juga jadi penasaran nih, Pak Guru Gembul. Terkait tadi kan banyak sekali disampaikan tentang cara mengatasi kebosanan belajar sejarah, kemudian tips-tips juga disampaikan juga. Saya penasaran, Guru Gembul ini kan podcast di beberapa YouTube juga membahas pendidikan, sejarah, agama, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, tadi sempat dibahas peradaban Islam mundur karena kita ini hanya jadi penonton saja, hanya jadi pasar saja karena terjebak romantisme masa lalu gitu. Karena tidak mau belajar sejarah lagi. Nah, Guru Gembul sendiri punya tips gak yang dilakukan Guru Gembul sendiri atau ritual kah atau apakah tadi bilang pikun tapi ternyata materinya banyak banget tuh dari mulai ekonomi dikuasai ini dikuasai sehingga berhubung gitu. Apa yang dilakukan Guru Gembul selama ini? Ya. Mistika atau ilmiah kah? Saya punya ilmu laduni. Waduh. Langsung dari Enggak, tapi memang jujur. Jadi waktu saya mau ke sini pun, saya tadi di perjalanan saya nggak tahu mau kemana, dan sampai akhir tadi ketemu sama bapak itu, saya masih nanya, sekarang temanya apa sih? Eh, itu manajer saya tuh udah berkali-kali ngirim ini temanya, ini temanya, ini temanya, tapi nggak, entah kenapa saya tuh selalu lupa di situ gitu. Tapi lah, kenapa sekarang saya bisa berbicara yang seperti ini? Kemudian kenapa saya bisa bahas politik, bahas apa? Saya di podcastnya politik kayak Pak Mas Jupre gitu. Itu bahasnya politik, saya nyamar ngaku-ngaku jadi PDIP gitu. Saya saya ngobrol sama Pak Rocky Gerung, ikut berbicara dengan Pak Rocky Gerung. Sayanya jadi oposisi pemerintah. Jadi nimpalin beliau gitu. Sekarang saya di sini di pesantren NU. Sebelumnya saya di Persis, sebelumnya lagi di Universitas Muhammadiyah. Itu bunglon itu saya tuh. ganti gonta-ganti. Ya sebenarnya bukan gonta-ganti, karena dari semua pelajaran, dari semua pengetahuan dan pemahaman itu, kan esensinya cuma satu. Jadi kalau misalkan saya berbicara di depan orang NU, di depan orang Persis Muhammadiyah, ya gak apa-apa, itu kan esensinya adalah Islam. Itu kan cuma perbedaan organisasi aja. Saya pernah ngobrol dan menjadi pembicara di komunitas orang-orang Kristen, di komunitas orang-orang Buddha, ya di sana saya nyamar jadi Buddha. Saya ngobrol sama orang-orang ateis, ya udah saya nggak ateis tapi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Gimana tipsnya? Nah, tipsnya adalah jangan pernah pakai tips. Jangan pernah pakai tips. Setiap orang itu unik, spesifik. Teteh yang tadi nanya itu, kalau ngomong, tangannya joget terus.
Kenapa seperti itu? Karena otaknya bergerak lebih cepat daripada bibirnya. Jadi ketika otak banyak banget pengen keluar, jadi ibaratnya ember gede, tekanannya besar, tapi selangnya kecil. Ininya juga kecil, kerannya juga kecil. Jadi dia berusaha untuk keluar sambil keluar di bibirnya, sambil tangannya gini. Jadi, nah kalau saya ditanya sama dia tipsnya bagaimana, saya sampaikan kamu harus belajar jadi pembicara, bukan jadi pembelajar. Karena apa? Karena otaknya udah penuh, penyampaiannya udah banyak, tapi cara ngomongnya susah. Nah, kemudian saya nanya lagi misalkan ke Akang ini lancar, berbicaranya sudah lancar. Apakah ketika saya ditanya tips, saya akan menjawab dengan jawaban yang sama? Tentu saja tidak. Orang ini berbeda satu sama lain. Termasuk juga ketika misalkan melihat saya. Apakah kalau misalkan saya ngasih tips itu cocok untuk semua orang? Tidak. Cara belajar saya dengan cara orang lain belajar itu sangat berbeda. Cara belajar saya gimana? Cara belajar saya gimana? Saya baca buku. Oh iya, simpan. Lalu saya tiduran lihat langit. Kontemplasi. Bukan ilmu laduni ya. Kontemplasi itu maksudnya apa? Kontemplasi itu adalah sedikit informasi-informasi yang ada dalam benak saya coba hubung-hubungkan. Dan akhirnya menemukan satu yang besar. Saya belajar dari buku itu hanya belajar fakta-faktanya saja. Saya belajar aslinya itu dari pemaknaannya. Jadi, nah ini lihat mobil tuh. Oh, saya terinspirasi bahwa ini semuanya buatan kafir. Kita ketinggalan dalam peradaban. Gitu kan? Jadi, cara belajar saya adalah seperti itu. Saya punya banyak buku dikasih orang. Tapi, kalau saya akan fokus lebih banyak untuk melamun yang tadi itu daripada baca buku. Itu gaya saya. Gaya orang lain beda lagi. Gaya orang lain beda lagi. Coba cek misalkan dari imam-imam mazhab yang kita ketahui. Gimana cara belajarnya? Imam Syafi'i kuat dalam hafalan. Imam Abu Hanifah kuat dalam penalaran. Jadi Imam Abu Hanifah hafal hadisnya paling sedikit di antara semua imam mazhab. Tapi dia pendiri fikih. Kenapa bisa seperti itu? Dari sedikit yang beliau kuasai, nggak sedikit sebenarnya 800.000 hadis. Cuma di antara imam mazhab itu yang paling sedikit. Gitu. Nah, dari sedikit yang dia kuasai itu, dia menalar. Makanya disebutnya sebagai ahlu ro'yu. Iya kan? Nah, sedangkan misalkan Ahmad bin Hambal, penalarannya sedikit. Tapi hadisnya hafal 2 juta. Jadi kalau ditanya, dia nggak nalar. Ditanya, dia langsung keluarin hadis. Keluarin hadis, keluarin hadis. Imam Abu Hanifah, ada hadisnya. Oh, maksudnya gini, maksudnya gini, maksudnya gini. Mana di antara mereka yang lebih mulia? Sama-sama mulia. Tidak ada di antara mereka yang lebih baik karena mereka belajar sesuai dengan kapasitasnya. Ketemu sama sahabat Nabi, Ibnu Umar. Nabi jalan, ada pohon. Terus muter sekali di situ, di pohon itu. Lagi nyari sesuatu mungkin. Ibnu Umar melihatnya. Lalu setiap lewat pohon itu, Ibnu Umar muter di situ. Ada Ibnu Mas'ud. Melihat Nabi seperti itu, ya udah nggak lewat situ. Ya nggak apa-apa. Setiap orang itu beda-beda cara pembelajarnya. Jadi jangan tanya tips kepada orang lain, temukan identitas sendiri. Temukan jati diri sendiri dan belajarlah dari situ. Luar biasa. Jangan ikuti tips karena kita punya keunikan masing-masing. Temukan identitas diri sendiri. Karena ini sudah menjelang jam 11. Apa mau satu pertanyaan lagi nih? Karena mumpung masih ada guru gembul, kita masih kangen. Soalnya kan biar berkesan nih. Kan tadi kan kata guru gembul kan berkesan biar keinget gitu kan. Jangan kangen lah. Ini kan disiarin di TV, apa di Di YouTube. YouTube. Nanti istri saya lihat gimana? Oh, enggak gitu Ada maksudnya. laki ada laki-laki kangen sama saya. Waduh. Soalnya tadi perempuan baru satu ya. Baru satu kan baru satu aja nih. Saya pengen ada perempuan lagi nih. Jangan malu-malu. Ayo satu pertanyaan lagi dari Putri. Oh ya silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Maaf sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Robiah dari semester 5. Izin bertanya kepada Guru Gembul. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana mengemas sejarah Islam agar lebih menarik untuk dipelajari dan disebarluaskan. Dikarenakan kebanyakan metode yang diajarkan pada anak-anak biasanya itu sangat membosankan. Seperti yang kita ketahui bahwa kita belajar misalnya di SD terus lanjut ke MTSN, itu biasanya yang berkaitan dengan sejarah yang dibahas pasti pertanyaan tentang bagaimana tahun kelahiran misalnya atau sejarah perkembangan di daerah mana seperti itu, Guru. Sekian, terima kasih. Sama ya? Ya, mengemas tentang metode Oh, ini tentang metode mengajar ya. penyampaian ya. Oh, ini mau jadi guru sejarah? Oh, insya Allah mau jadi guru sejarah. Amin. Oke. Coba berdiri sekali lagi. Coba berdiri sekali lagi. Jelaskan sejarah dalam waktu setengah menit. Oke, salah. Langsung disuruh. Nah, kesalahannya terletak pada pas disuruh, oke salah, langsung duduk lagi. Jadi gini nih, teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan pertanyaannya di sini semuanya yang saya lihat tadi, yang saya dengar tadi, semuanya pertanyaannya serupa, yaitu bagaimana. Pertanyaan bagaimana itu adalah salah satu pertanyaan teknis. Dan pertanyaan bagaimana itu tidak akan bisa habis kalau orang belum bisa menjawab mengapa. Jadi kalau pertanyaan mengapanya udah selesai, maka dia pasti bisa menjawab semua pertanyaan bagaimana. Jadi tips pertama untuk orang di sini kalau memang mau tips, biasakan untuk mengajukan pertanyaan mengapa. Termasuk dalam konteks ini adalah ngapain kita ngajar sejarah. Kan bagaimana caranya bagaimana caranya mengamas sejarah biar menarik. Lah pertanyaannya emang kenapa harus mengajar menarik? Kenapa harus mengajarkan sejarah secara menarik? Kenapa coba? Ada yang tahu kenapa? Biar nggak bosan. Nah, kalau alasannya adalah tahu biar nggak bosan, jangan jadi pembicara yang membosankan. Selesai masalahnya kan? Artinya, kalau misalkan semua pertanyaan bagaimana itu hanya muncul ketika kita gagal untuk menjawab pertanyaan mengapa. Kalau pertanyaan mengapanya sudah selesai, maka tidak mungkin ada pertanyaan bagaimana. Kenapa kita harus mengajarkan sejarah yang menarik? Karena biar tidak membosankan. Kan itu jawabannya. Nah, gimana caranya supaya tidak membosankan? Gimana caranya supaya tidak membosankan? Balik lagi ke yang saya bilang tadi itu, bahwa belajar sejarah itu akan sangat membosankan kalau kita fokus pada faktual, pada fakta-fakta. Jadi yang harus kita kemukakan itu adalah pelajaran yang paling relate untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalkan sekarang kita ceritakan, 17 Agustus tahun 45 proklamasi kemerdekaan dilaksanakan bla 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 bla, itu kan di masa lalu. Kalau misalkan kita pikirkan dengan realitas hari ini, bahwa apakah kita layak sekarang untuk mengatakan bahwa kita itu merdeka? Secara politis kita merdeka karena kita sekarang ada negara namanya Indonesia. Tapi apakah kita benar-benar merdeka? Bagian terbesar dari keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia itu lebih dari 50%-nya dinikmati asing. Kurang dari setengah atau katakanlah sepertiga yang masuk ke Indonesia, 50%-nya dikuasai oleh mafia. Sisanya sedikit lagi dikuasai oleh para pejabat korup. Sisanya sedikit lagi itu diserahkan kepada masyarakat. Makanya ketika misalkan Indonesia sekarang mendapatkan pendapatan yang sangat luar biasa, karena sumber daya alam yang sangat luar biasa, kita tetap miskin. Kenapa? Karena bagian terbesar dari keuntungannya dimiliki oleh asing dan kemudian pejabat korup dan oleh mafia. Misalkan, kalau saya katakan seperti itu, kan itu akhirnya apa? Membangun kesadaran anak-anak kita bahwa kita harus berjuang. Coba bayangkan misalkan begini. Indonesia punya kilang minyak cuma 7 biji. 7. Dan di antara 7 kilang minyak itu, hampir semua hasil peninggalan Belanda. Kita nggak bisa bikin sendiri. Kita bikin sendiri yang terbaru di era Pak Jokowi. Dibikinin sama Cina juga. Akhirnya apa? Kalau kita mau beli minyak, kita ngebor. Minyaknya ada di Indonesia. Ngebor minyaknya di Indonesia, jual ke Singapura.
3.000 perak seliter. Sama Singapura jual lagi ke Indonesia 12.000 seliter. Bukan. 15.000 seliter. Sama Singapura dijual ke Indonesia 15.000 seliter. Kita jualnya ke sana 3.000. Udah gitu, apa yang terjadi? 15.000 kan kalau dikasihin ke rakyat, rakyatnya demo. Jadi pemerintah belinya 15.000 seliter, sama pemerintah dijual 10.000 seliter. Setiap 1 liternya nombok 5.000. Artinya apa? Kita double rugi. Hanya gara-gara apa? Gara-gara kita nggak punya kilang sendiri. Kenapa kita nggak punya kilang sendiri? Gara-gara kita nggak membuatnya. Kenapa kita nggak membuatnya? Kita bodoh. Nah, dalam konteks ini, bisakah kita mencapai kemerdekaan kita? Tidak. Selama kita bodoh, tidak mungkin kita lepas dari kemerdekaan. Tidak mungkin kita lepas dari penjajahan. Mustahil. Ya udah, kita nggak akan jual ke Singapura. Bikin olah sendiri di sini. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena nggak bisa itu kenapa? Bodoh. Akhirnya apa? Ketergantungan kita pada Singapura sebagai salah satu negara terkecil di dunia dimulai dari kebodohan kita. Kalau misalkan kita berbicara tentang sejarah dalam konteks kekinian, kemerdekaan, kita bukan loncat-loncat di dalam karung. Kita bukan ngegigitin kerupuk yang tergantung. Kita berbicara tentang kedaulatan bangsa saat ini. Nah, kalau saya ceramah seperti itu, kan itu bermakna. Itu esensial. Itu terkait dengan kemerdekaan sebuah bangsa. Bukan saya menceritakan tentang masa lalu Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Belanda. Iya kan? Belajar sejarah itu, camkan, fokuskan pada realitas hari ini agar relate. Agar si otak kita sadar bahwa kita membutuhkan materi-materi itu. Bukan materi-materi masa lalu yang kita tahu atau tidak tahunya gak akan berpengaruh. Oke? Pembelajaran sejarah itu fokuskan pada apa yang terjadi saat ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Guru Gembul. Terakhir nih, ada sekalian nanti closing statement deh. Saya mau penasaran nih, kan dari tadi tips segala macam udah dijawab, tips pembelajaran, tips pengemasan, metode dan penyampaian segala macam. Kenapa Guru Gembul hasil pemahamannya diupload ke YouTube, diupload ke mana-mana? Kadang bukan ngupload pemahaman aja, tapi ngupload keresahannya, ngupload bola liar sehingga jadi perbincangan gitu. Oh, ini mah saya pribadi gitu ya. Ya. Jadi gini, jam 1 nanti akan terbit video saya yang terbaru. Promosi ya. Ya. Ini sangat kontroversial. Saya bahkan tidak percaya apa isi video saya. Tapi itu kontroversial. Judulnya adalah Sejarah Yahweh. Yahweh. Tuhannya orang Yahudi. Yang di situ, kalau misalkan bahkan orang Islam, jangankan orang Yahudi, orang Islam sendiri pasti akan mikir-mikir, waduh, kok Tuhan saya ada sejarahnya? Tuhan kan nggak mungkin ada sejarahnya. Kok ada sejarahnya kayak gitu? Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Masalah terbesar dari kita yang tadi itu, kita tuh susah sekali untuk berpikir. Jadi, konten saya itu temanya cuma 2. Yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua etika. Dan saya tidak jadi masalah kalau saya harus berantem dengan pihak lain, berdialektika dengan pihak lain. Karena dari situ kita menambah wawasan walaupun endingnya itu beda-beda. Jadi misalkan gini, saya ketemu dengan orang ateis. Sering, saya tuh diskusi dengan mereka tuh habis-habisan. Saya juga sekarang tergabung dengan komunitas filosof yang sebagian besar juga ateis. Atau setidaknya tidak mau beragama secara formal. Jadi kalau ditanya kamu agamanya apa? Gak usah ditanya lah itu mau. Nah, kayak gitulah. Pak Rocky sendiri, Pak Rocky Gerung juga ateis kan? Agnostik. Oh iya, agnostik lah apalah. Coki Pardede itu ateis. Teman saya semua itu ateis semua gimana nih? Nah, tapi saya belajar dari mereka, saya melihat dari mereka ternyata apa? Ternyata mau orang menjadi sangat beragama, mau orang menjadi sangat taat, mau orang menjadi sangat ateis, itu latarnya ternyata bukan gara-gara intelektualitas mereka. Tetapi gara-gara dorongan pribadi aja, hasrat aja. Saya bertemu dengan orang-orang yang sangat ateis gitu, katakanlah dia ekstrim apa segala rupa, tapi tidak didasarkan pada penalaran logika. Banyak di antara mereka yang saya ateis itu adalah gara-gara melihat orang-orang beragama itu kacau. Orang beragama tapi kotor. Orang beragama tapi kok buang sampahnya sembarangan. Orang beragama tapi kok bikin ini itu aja harus dibikinin sama orang lain. Orang beragama tapi nggak ngerti psikologi sampai anaknya disiksain.
Ada orang yang akhirnya jadi ateis gara-gara itu. Itu jadi orang-orang yang beragama tadi itu dosanya besar karena membuat dia menjadi ateis. Tapi kalau misalkan kita lihat konteksnya dalam hal ini, sebenarnya dia ateis bukan gara-gara dia mencari Tuhan atau tidak. Dia melihat realitas masyarakat beragama atau tidak. Jadi bukan lihat Tuhannya, tapi lihat masyarakatnya. Artinya apa? Ateis atau tidak itu bukan gara-gara dia bernaral dalam intelektual, tetapi dalam. Jadi kalau misalkan saya bikin video misalkan, video itu yang menyanggah kepercayaan. Saya bikin banyak video yang menyanggah kepercayaan. Bahkan yang sakral sekalipun. Saya nggak khawatir atas itu. Karena apa? Karena yang paling penting di situ adalah pembelajarannya. Kalau misalkan orang sudah baca dan menyimak hal yang seperti itu, kemudian dia memutuskan untuk tetap beriman, maka dia akan resisten terhadap ateisme. Dia akan resisten terhadap gejala-gejala liberalisme. Jadi saya sampaikan dulu, anggap aja ini seperti vaksin. Saya masukin dulu, itu si yang rusak-rusak, anggaplah itu ateismenya itu saya masukin dulu. Nanti dia akan resisten, dia akan melawan balik, dan akhirnya imannya menjadi lebih kuat. Bisa aja kan seperti itu. Sekali lagi ini adalah terkait dengan penyikapan. Jadi jangan salahkan sayanya sama seperti jangan salahkan orang tua. Itu mereka sudah punya dosa dan pahala masing-masing. Kita ini menyikapi ya untuk diri kita sendiri aja. Jadi nanti tema-tema yang di sana itu banyak yang meresahkan, banyak yang membuat saya disomasi yang kemarin itu ya. Bahkan kemarin juga ada ancamannya dari filosof juga ya. Kan saya sebutkan orang-orang filosof itu menjengkelkan. Itu ada yang mau ngancem tuh. Kata siapa orang filosof menjengkelkan? Anda saya somasi. Gitu. Ada yang seperti, ya nggak apa-apa. Artinya kita berdialektik. Akhirnya kita tuh berpikir. Yang paling penting dari kita itu bukan belajarnya, tapi berpikirnya. Kalau belajar tanpa berpikir itu nggak ada faedahnya. Bahkan tidak terjadi pembelajaran. Jadi biasakan untuk berpikir satu sama lain. Di sini siapa yang sedang tidak berpikir? Cung. Berpikir semuanya kan? Jadi yang paling penting itu adalah berpikirnya. Coba saya tanya sekali lagi. Di sini siapa yang sedang berpikir? Semuanya. Di sini siapa yang sedang berpikir? Cung. Cung yang tinggi. Ngacung yang tinggi. Rasa takut untuk mengakui diri sendiri itulah salah satu yang menghancurkan semangat kita dalam berpikir dan belajar. Cuman mau ngacung aja. Padahal Rexona murah loh. Yang paling penting dari berpikir dan belajar itu adalah pada akhirnya kita harus bertindak. Siapapun, ini ada hadis tapi doif, tapi nggak apa-apa lah. Jadi gini, ulama itu masuk nerakanya lebih duluan daripada orang awam. Karena kalau orang awam, dia melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, gara-gara dia tidak tahu. Sedangkan ulama, dia sudah tahu itu. Dia sudah mukalaf di situ. Tetapi dia tetap melakukannya. Makanya dosanya lebih gede. Di sini, santri, mahasantri, pikirannya udah ada, bertindaknya sedikit. Ayo kita begini. Pikirannya banyak, ininya sedikit, masuk nerakanya paling cepat. Nah, Allah. Jadi mulai sekarang cepat-cepat bertindak ya. Setiap punya pengetahuan saja, langsung jadikan itu sebagai tindakan. Tahu sedikit saja bahwa kita harus menjaga kebersihan, tahu sedikit saja bahwa kita harus membangun peradaban, langsung bertindak. Bukan. Ngacung aja susah gimana sih? Ya, awas lu. Siap ngacung. Langsung closing statement. Oh enggak. Ada lagi pertanyaan? Enggak, udah. Oh udah. Awas. Ya mungkin demikianlah pemaparan dari Guru Gembul ya. Kita sudah mendapatkan kegembulan dari Guru Gembul. Nampaknya ini otak-otak dan pemahaman mahasantri-mahasantri udah gembul, udah terisi. Terima kasih. Oh, ininya belum ya. Perutnya belum ke ini. Ya, mungkin ada pesan-pesan atau closing statement untuk mahasantri-mahasantri di Mahat Ali Said Siddiqiyah Jakarta. Silakan. Kalau sudah obrolan ini semuanya tetap masih gini-gini, semuanya masih tetap tidak bertanya, malu bertanya di kelas. Kalau misalkan sampai sejauh ini ketika disuruh ngobrol di depan masih diam saja, kemungkinannya dua. Satu, saya gagal menyampaikan. Dua, saya ketemu dengan orang-orang yang berpotensi masuk neraka cepat-cepat. Jadi
semua yang kita pikirkan, semua yang ada dalam hati kita, mari kita wujudkan dalam tindakan. Setiap yang kita tahu demi Islam, demi agama ini, demi Allah dan Rasulnya, kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita Muslim bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.